Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video seri tentang Artificial Intelligence kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Dempster-Shafer. Pada beberapa video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang ketidakpastian dan ada dua teorema yang sudah saya jelaskan untuk menangani ketidakpastian. Ada teorema bias dan juga ada certainty factor. Kalau ada yang belum nonton video saya sebelumnya, saya persilahkan juga ikut menonton video tersebut karena akan mendukung penjelasan pada video kali ini juga ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Dempster-Shafer. Ayo kita belajar bersama-sama pada video kali ini. Oke, saya lanjut dengan teori Dempster-Shafer. Ini juga biasa digunakan untuk menghandle ketidakpastian yang ada pada sistem pakar ya. Teori Dempster-Shafer ini adalah teori matematika untuk pembuktian berdasarkan belief function atau fungsi kepercayaan dan plausible reasoning atau penalaran yang masuk akal. Berarti ada dua fungsi di sini, yaitu fungsi kepercayaan dan penalaran yang masuk akal. Ya. Digunakan untuk mengkombinasikan potongan informasi atau fakta yang terpisah untuk mengkalkulasi kemungkinan dari suatu peristiwa ya. Secara umum dilambangkan dengan belief dan plausibility. Untuk belief ini adalah ukuran atau kekuatan fakta dari evidence-nya dalam mendukung suatu himpunan proposisi atau juga hipotesis ya. Untuk belief ini jangkauan nilainya dari 0 itu adalah tidak ada fakta hingga 1 atau kepastian ya. Oke, yang kedua itu adalah plausibility. Plausibility ini adalah sejauh mana suatu pernyataan atau kejadian dapat diterima atau dianggap mungkin berdasarkan bukti yang ada. Sesuai dengan pernyataan yang tadi ya, bahwa si Dempster-Shafer ini menggunakan juga penalaran yang masuk akal. Jadi bagian plausibility ini adalah melambangkan penalaran yang masuk akal. Jadi kejadiannya dapat diterima atau dianggap mungkin berdasarkan bukti yang ada. Nilai numerik antara 0 dan 1 juga sama seperti belief tadi, di mana 0 menunjukkan tingkat ketidakpastian penuh ya. Pernyataan tersebut sangat sulit diterima, dan 1 menunjukkan tingkat kepastian ya. Ini kepastian yang ini ketidakpastian penuh, jadi sangat sulit untuk diterima, dan ini yang nilainya 1, ketidakpastiannya adalah 0, jadi pernyataan sangat mudah untuk diterima. Oke, selanjutnya ada istilah yang namanya frame of discernment, dilambangkan dengan theta. Theta ini adalah semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis. Himpunan semua kemungkinan pernyataan atau kejadian yang dapat dianalisis atau dievaluasi dalam suatu situasi atau masalah yang melibatkan sebuah ketidakpastian. Ya, frame of discernment ini berupa elemen atau pernyataan yang mungkin dapat memiliki nilai massa keyakinan atau belief mass yang terkait dengannya termasuk dalam himpunan tersebut. Sebentar saya akan menjelaskan apa itu yang namanya belief mass ya. Oke, contoh dulu sedikit. Kalau kita ingin mendiagnosis penyakit, frame of discernment berisi semua penyakit yang mungkin dihadapi pasien. Ini seperti himpunan semesta ya, apa aja kemungkinan hipotesis penyakit-penyakit yang dialami oleh pasien itu masuk di frame of discernment. Setiap penyakit adalah elemen yang mungkin memiliki nilai massa keyakinan yang terkait dengannya ya. Setiap elemen, jadi semua penyakit yang terdaftar di dalam frame of discernment ini mungkin terjadi, dan dia memiliki masing-masing memiliki nilai massa keyakinan yang terkait dengan elemen tersebut.
Misalkan, kita punya frame of discernment berupa alergi, flu, demam, dan bronkitis. Tujuannya adalah untuk mengaitkan ukuran kepercayaan elemen-elemen di dalam frame of discernment-nya. Ukuran kepercayaan yang dimaksud di sini adalah mass of belief ya, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Ya, kita harus tahu tidak semua evidence secara langsung akan mendukung elemen. Contohnya evidence panas di sini ya, mungkin hanya mendukung F, D, dan B. Berarti ada flu, demam, dan bronkitis saja. Alerginya tidak didukung oleh tidak mendukung panas gitu ya. Oke, fungsi massa atau mass yang tadi saya bicarakan ini menggambarkan tingkat keyakinan dalam semua kemungkinan pernyataan atau kejadian yang mungkin dalam suatu frame of discernment. Setiap elemen di dalam frame of discernment-nya mempunyai fungsi massa ya. Ketika kita memiliki lebih dari satu pernyataan dalam frame of discernment, distribusi massa menggambarkan bagaimana keyakinan terbagi di antara elemen-elemen tersebut. Setiap elemen mempunyai nilai dan nilai fungsi massanya akan berbeda-beda ya. Oke, contohnya jika kemungkinan diketahui bahwa panas merupakan gejala dari flu, demam, dan bronkitis dengan massa adalah 0,8, maka bisa dituliskan massa dari flu, demam, dan bronkitis adalah 0,8. Disbelief dalam environment biasanya dinotasikan dengan M theta. Ya, M theta di sini adalah 1 dikurangi 0,8. 0,8 ini didapat dari massa dari kepercayaannya ya. Jadi M theta-nya adalah 0,2. Oke, teori Dempster-Shafer bisa dilambangkan atau dituliskan dengan seperti ini. Yang saya sudah jelaskan tadi ada belief dan plausibility. Belief bisa dihitung dengan ini ya, sum dari semua massanya, massa fungsional. Setelah itu plausibility-nya adalah 1 dikurangi belief. Belief itu adalah ini. S ini adalah ingat di sini ada apostrofnya ya, berarti ini adalah yang tidak ya. Berarti kita harus buat ini menjadi belief dari not S dulu gitu ya. Baru bisa kita kurangkan dengan 1, atau kita bisa tulis 1 dikurangi massa dari S dari not S ya. Oke, mungkin akan lebih jelas di contoh sebentar ya. Oke, di sini ada rule of combination juga. Mass dari sebuah mass dari yang kita dapatkan di sini ya, ini tidak hanya satu aja gitu ya. Kalau kita akan menggabungkan mass atau combination mass 1 dengan mass 2, kita bisa gunakan rumus ini ya. Yang ini adalah M1X dengan M2Y ya. M1X ini adalah mass function dari evidence X, M2Y adalah mass functions dari evidence Y. Di sini kita sum di mana X irisan Y sama dengan Z dan dibagi dengan 1 dikurangi sum dari X irisan Y sama dengan theta ya. Theta di sini berarti adalah yang not tadi itu ya, yang saya jelaskan ada di sini. Oke, disbelief dalam environment ya, itu adalah yang ada di sini. Oke, kita langsung ke contoh dengan satu evidence ya. Penyakit yang mungkin dengan satu evidence itu adalah alergi, flu, dan demam. Alergi, flu, demam, dan bronkitis. Made mengalami gejala panas ya. Dari diagnosa dokter, penyakit yang mungkin diderita Made adalah flu, demam, atau bronkitis. Nah, ini adalah frame of discernment-nya ya, yang mungkin dari semuanya
semuanya atau semestanya adalah alergi, flu, dan demam, dan bronkitis. Nah, dia gejalanya sekarang evidence-nya adalah panas. Nah, yang mendukung panas ini diketahui ada 3, yaitu flu, demam, dan bronkitis. Alergi nggak ikut di sini, nggak apa-apa ya. Jadi tidak semua yang ada di frame of discernment harus bisa mendukung evidence tertentu gitu ya. Oke, diketahui bahwa panas adalah gejala dari flu, demam, dan bronkitis dengan massa adalah 0,8. Oke, frame of discernment-nya tadi kita sudah bahas, yaitu ada alergi, flu, demam, dan bronkitis. Untuk fungsi massa M1 dari flu, demam, dan bronkitis adalah 0,8. Kita bisa menghitung disbelief-nya dengan mengurangkan 1 dengan 0,8, kita dapat 0,2. 0,8-nya dari sini ya. Disbelief dari massa M1 berarti 1 dikurangi fungsi massa dari M1. Oke. Nah, sekarang sehari kemudian Made datang lagi dengan gejala yang baru, yaitu hidungnya mampet. Diketahui bahwa hidung mampet adalah gejala dari alergi, flu, dan demam. Ya, berarti dengan massa AFD alergi, flu, demam itu adalah 0,9. Nah, bagaimana dengan dua evidence ini? Nah, kita harus menghitung dengan cara yang berbeda ya. Saya bahas dulu frame of discernment-nya, tadi ada 4, AFDB masih sama ya. Kita punya gejala ada 2, gejala 1 yaitu panas dengan massa dari flu, demam, dan bronkitis adalah 0,8. Tetanya atau disbelief-nya adalah 0,2. Kita punya gejala 2 yaitu hidung mampet dengan massa 2, yaitu dia mendukung alergi, flu, dan demam, yaitu dengan nilai massa 0,9. Disbelief-nya adalah 0,1. Oke, munculnya gejala baru mengharuskan kita untuk menghitung densitas baru atau massa baru untuk beberapa kombinasi, yaitu M3 ya. Kita gunakan rumus yang ini untuk menghitung kombinasinya. Oke, kita hitung M3 F, D ya, itu adalah 0,8 kali 0,9 dikurangi 1 min 0. Nah, ini sebetulnya akan lebih jelas kalau kita buat tabel ini dulu ya. Oke, kita punya tadi flu, demam, dan bronkitis dengan massa 0,8, terus tetanya adalah 0,2 ya. Ini gejala 1, terus kita punya gejala 2, alergi, flu, dan demam dengan nilai massa 0,9 dengan tetanya adalah 0,1. Betul ya? Nah, ini kita iriskan berarti. Nah, di sini ini adalah lambang irisan ya. Kita lihat nilai dari kolom ini itu adalah hasil dari kolom ini dan kolom ini. Irisan dari FDB dengan AFD. Berarti kalau irisan berarti ada di kedua himpunannya ya. Yang ada di keduanya adalah F dan D. Ya, di sini ada FD, di sini juga ada F dan D. Ya. Oke, nilainya bagaimana? Berarti di sini adalah 0,8 dikali 0,9, yaitu 0,72. Atau kita pakai rumus yang sebelumnya ya. Nah, ini 0,8 dikali 0,9 dibagi 1 dikurangi 0. Kenapa ini 1 dikurangi 0? Di sini ada 1 dikurangi X irisan Y sama dengan theta. Nah, kita lihat di tabel X irisan Y di bagian ini itu enggak ada yang nilainya sama dengan theta ya. Nah, di bagian ini tidak ada yang nilainya sama dengan theta. Yang ada nilainya adalah sama dengan F, D dan AFD. Berarti yang bagian ini nilainya adalah 0. Gitu ya. Oke, berarti
Yang ini F, D kita bisa hitung 0,72 dengan persamaan yang sebelumnya. Ini ya. Oke, setelah itu kita punya M3, A, F, D. Nah, dari mana kita dapat A, F, D? Kita balik lagi ke sini. Nih, pada tabel ini ada yang namanya ini, dan kita iriskan dengan theta atau kita iriskan dengan 0 ya. Jadi ini kembali ke AFD lagi dengan nilai 0,18 didapat dari 0,2 dikali 0,9, atau dengan persamaan yang tadi berarti 0,2 dikali 0,9 dibagi 1 dikurangi 0. Oke, yang selanjutnya itu adalah FDB dan theta ya. Kita dapatkan dari sebelah sini. Untuk FDB berarti ini sama dengan ini ya, karena ini diiriskan dengan theta. Terus yang ini theta dengan theta kita tetapkan hanya theta aja. Nah, ini didapatkan dengan 0,8 dikali 0,1 kita dapat ini dibagi 1 min 0 ya. Setelah itu yang ini kita dapatkan dari 0,2 dikali 0,1 dibagi 1 dikurangi 0. Kita dapat nilai ini. Oke. Nah, itu dia. Kita dapat nilainya 0,08 dan 0,02 atau singkatnya pada tabel ini. Ya, kesimpulan dari dua evidence yang kita dapatkan adalah dengan hanya gejala panas ya, kita dapatkan massa flu, demam, dan bronkitis adalah 0,8. Setelah ada gejala baru yaitu hidung mampet dengan gejala panas, M3 FDB adalah 0,08. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini awalnya dia 0,8. Setelah ada gejala baru, massa FDB yang sama dengan ini adalah 0,08. Ya, dengan hanya gejala hidung mampet MAFD ya, kita dapat nilai massanya adalah 0,8. Dengan adanya gejala panas, kita lihat AFD lagi yang ini. Sorry, tadi 0,9 ya. Dengan adanya AFD kita dapat dia nilainya 0,18. Ini harusnya 0,9. Oke. Densitas yang paling kuat adalah F, D yaitu 0,72. Kita bisa lihat di tabel yang paling besar di sini angkanya adalah 0,72 ya. Dibandingkan ini semua berarti yang paling besar adalah F dan D yaitu 0,72. Oke. Berarti di sini dia mengalami flu dan demam. Oke, bagaimana dengan 3 evidence ya? Sehari kemudian, Made datang lagi dengan informasi baru, yaitu dia pergi trekking sebelum sakit. Diketahui bahwa pergi trekking adalah penyebab alergi dengan massa 4 dari alergi aja, yaitu adalah 0,6. Oke, berarti kita punya data yang baru. Frame of discernment-nya tetap, gejalanya kita punya 3, gejala 1, gejala 2, dan gejala 3 tambah yaitu karena tracking, kita punya massa dari alergi adalah 0,6 dan disbelief-nya adalah 0,4 ya. Oke, kita akan membuat tabel yang mirip dengan yang tadi ya, dengan 3 evidence ya, yaitu yang ini evidence FD yang tadi paling tinggi ya, AFD dan FDB ini dari tabel yang sebelumnya, dan theta juga dari tabel sebelumnya. Kita tambahkan evidence baru yaitu alergi dengan nilai massa 0,6 dan theta 1 dikurangi 0,6 yaitu 0,4. Nah, kita hitung ini dengan persamaan yang sebelumnya ya. Nah, kita lihat di sini ada yang kosong ya. FD kita iriskan dengan A, ini nggak ada irisannya, berarti kita di sini kosong. Di sini AFD dengan A yang sama juga, hanya A, FDB dengan A ini juga
kosong, theta dengan A ini sama dengan A. Berarti di bagian sini, ini ada yang nilainya kosong ya. Berarti pada persamaan, berarti 1 tidak dikurangi dengan 0. Oke. Ini persamaannya sama dengan yang sebelumnya, cuma yang di sini 1 dikurangi 0,432 ini dapat dari sini, 0,048 itu dapat dari sini. Berarti semua yang tidak ada irisannya ini akan di sum atau ditambah, langsung kita kurangkan dengan 1. Untuk yang A berarti kita dapat angkanya dari mana? Untuk yang A kita dapat dari sini angkanya ya, 0,108 ditambah 0,012. Untuk yang FD, nanti kita dapat nilainya dari sini, FD 0,288 dikurangi 1 dikurangi sama ini ya, 0,432 min 0,48, hasilnya adalah sekian. Setelah itu, untuk M yang selanjutnya ada AFD. AFD itu ada di sini. Adalah 0,072 dibagi ini, hasilnya adalah ini. Selanjutnya adalah FDB. FDB adalah 0,032 dibagi 1 dikurangi ini, hasilnya adalah ini. Oke, yang terakhir adalah theta. Yang theta itu adalah yang ini ya, 0,08 nilainya kita bagi dengan ini, hasilnya adalah 0,015. Oke, kesimpulan dari 3 evidence adalah nilai densitas yang paling kuat itu tetap di FD dengan nilai 0,054. Kita cek dulu tabelnya. Oke. Ini 0,231 untuk MA, MFD adalah 0,54, MAFD adalah 0,138, MFDB adalah 0,062, M theta adalah 0,015. Berarti yang paling besar adalah massa dari flu dan demam ya, dengan 0,554. Oke. Untuk angka-angka yang ada di sini, ini didapatkan dari ini dikali dengan ini ya. Yang ini dikali dengan ini, dapatnya ini. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin sekian saja untuk penjelasan dari Dempster-Shafer. Semoga contoh-contohnya bisa membuat kalian lebih mengerti ya. Oke, itu dia penjelasan tentang teori Dempster-Shafer. Berarti sekarang kalian sudah mengerti tentang berbagai teori yang sudah bisa menangani ketidakpastian. Contohnya adalah teorema Bayes, certainty factor, dan teori Dempster-Shafer. Pada video saya yang selanjutnya, saya akan sharing tentang langkah-langkah dan apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan sistem Pakar. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.